kaitan materi ini bahwa bagaimana guru itu bisa jadi penggerak literasi di sekolahnya masing-masing gitu. Meskipun tantangannya nggak gampang ya. Maksudnya ada ada yang sudah dikondisikan oleh ke sekolahnya gitu. Kalau di sini ada nggak Bapak Ibu yang memang jadi misalnya tim literasi di sekolahnya, ada nggak? Ada Bu? Ada, Baik. ada. Oh, Bu Yusri ya. Bu Eh, Yusri ngajar di mana? SMP, SMA, masih kecil Bang di SD. di SD. Oke, di SD. Di SD pegang program literasinya ya, Bu Yusri ya. Iya, iya, iya. Di Sumedangnya di mana, Bu? Di Tanjung Sari, Oh, Tanjung Sari. Siap-siap. SD seberapa, Bu? SD Negeri Margaluyu, Sukasari. Oh, Margayo Sukasari. Muridnya seueur, Bu. 289. Luar biasa. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Nah, artinya misalnya kayak Bu Yusri di SD gitu, pasti programnya juga menyesuaikan. Yang saya share di sini barangkali juga mungkin tidak semua bisa cocok ya dengan apa dengan sekolah Bapak Ibu yang hadir. Artinya saya lebih ke share aja bahwa kita sebagai guru kemudian biasanya yang senang membaca, menulis, mudah-mudahan tersentuh hatinya kemudian mau bergerak di sekolah menjadi penggiat literasi. Ya, ada kegiatan literasi apa aja sih di sekolah kita. Nah, hari ini saya ingin share kegiatan literasi apa sih yang ada di sekolah kami di di SMP Taruna Bakti. Saya izin share dulu website kita sudah punya website literasi ya, sudah ada web literasinya. Alhamdulillah memang difasilitasi oleh yayasan ini websitenya literasi smp.tarunabakti.sch.id. Jadi ini web yang kami biasa gunakan dan di sini ada laporan-laporan tentang poin literasi. Jadi di kita ada istilah poin literasi. Tapi sebelum sebelum apa? Sebelum kita lanjutkan, saya izin, bentar, saya stop dulu. Saya izin share dulu ini, eh, biar suasananya lebih seru ya. Saya izin putar sebuah lagu dulu. Sebentar, saya cek dulu share sound-nya udah jalan. Oke, udah. Oke, ya, ini selamat menyimak. Ini lagu Jingle Literasi di SMP Taruna Bakti. Setiap hari kita membaca buku lembaran deretan, huruf dan kata. Ayo mulai membaca. Ayo kita mulai membaca. Setiap hari kita membaca buku lembaran deretan, huruf dan kata. Ayo mulai membaca. Ayo kita mulai membaca. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi, dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi, dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi, dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi, dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca,
berdiskusi dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi dan bernyanyi. Literasi sekolah tidak hanya membaca, menulis, diskusi dan bernyanyi. Ayo kita mulai membaca. Ayo kita mulai membaca. Ya, itu sebuah jingle ya, durasi 2 menit. Liriknya saya yang buat, kemudian yang aransemennya ada guru PPKN, guru matematik, ada Pak Andreas, Pak Puji, sama sama juga guru di SMP Tarunabakti. Jadi eh, itu salah satu apa ya, salah satu pengembangan potensi yang ada di guru, ada yang senang dengan musik dan sebagainya. Liriknya saya yang buat, kemudian hasilnya seperti itu. Masih anaknya sekarang yang bernyanyi itu kayaknya udah kuliah gitu ya. Jadi sudah cukup lama kita melakukan kegiatan literasi. Nah, tadi Bu Tika juga dari Garut, apa pengelola tim literasi juga ya, Bu Tika ya? Iya, Bapak. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Iya, Selamat berjuang Bu, perjuangannya tidak mudah. Saya yakin iya, apalagi di SMK, ya SMK luar biasa, itu tidak tidak mudah itu apa iya, benar, Bapak. menggerakkan di SMK, kan mungkin apa ya, di SMK akan lebih seru sepertinya gitu ya, dibanding misalnya dengan selevel SMA gitu ya, harus punya apa strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi di sana, karena sebetulnya Iya, program yang nanti akan saya share itu belum, saya yakin gini, semua punya cara hebat. Kita bukan bicara siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa share pengalaman kita, kemudian kita semuanya bisa saling belajar. Sebetulnya prinsipnya ke sana. Nah, saya izinkan, siap, siap menimba ilmunya. betul, mangga mangga Bu. Ini saya Terima share kasih. apa program literasi yang ada di kita. Eh, sudah terlihat Bapak Ibu Sudah, Pak. ya. Nah, ini kalau bicara tentang kegiatan literasi di SMP Nurul Bakti, kami sudah melaksanakan sejak gerakan literasi sekolah itu di launching zamannya Pak Anies ya. Jadi eh, s- sampai sekarang kita masih konsisten gitu. Nah, ini penanggung jawabnya kita langsung ke kepala sekolah gitu ya, tidak ke kurikulum atau ke eskul, ke apa, ke bagian kesiswaan, tapi penanggung jawabnya kita langsung ke sekolah. Dan ini saya jabatan ke 3 kali menjadi koordinator di tahun ini, sebagai koordinator literasi per 2 tahun biasanya. Nah, di kami itu ada program hariannya, Bapak Ibu ya. Program hariannya itu kita mencoba yang harian Senin, kitab suci. Sebetulnya kalau dari awal-awal tuh membaca buku sebetulnya. 2016 tuh every day kita baca buku gitu. Tapi setelah kita lakukan tuh ada rasa jenuh mungkin ke anak-anak. Akhirnya kita mencoba memodifikasi kegiatan literasi di kami yang tadinya ngambil di jam pelajaran pertama di tahun 2016. Kemudian waktu itu Pak Insan sebagai kepala sekolahnya kemudian memajukan jam masuk, asalnya jam 7 menjadi pukul 6.45. Jadi 15 menit itu betul-betul full kegiatan kegiatan literasi. Jadi tidak ngambil di jam pelajaran pertama. Tapi awalnya memang itu mengambil jam pertama, dan ketika ngambil jam pertama setelah dievaluasi ada juga yang ketika di jam pertama cuma kebagian 1 jam, itu merasa jamnya terambil 40 menit dan 15 menit, jadi tinggal 25 gitu ya. Kalau dipakai ulangan nggak, ya nggak cukup. Akhirnya
dimajukan jadi 645 dan alhamdulillah sampai sekarang di Taruna Bakti masih konsisten 645 ada kegiatan literasi everyday. Nah, saat hari Senin membaca kitab suci. SMP Taruna Bakti adalah sekolah konsepnya pembauran multikultur di mana setiap agama kita punya guru agamanya. Kami menyediakan guru agamanya tidak tergantung dari jumlah siswanya berapa. Yang ada di kami sekarang itu adalah Islam, Kristen, dan Hindu. Buddha sudah beberapa tahun ke belakang, Buddha, siswa beragama Buddha sudah nggak ada gitu. Jadi tiga agama saja yang ada, Islam, Kristen, kemudian Hindu. Dan setiap hari Senin itu membaca kitab suci sesuai em, masing-masing. Kemudian kalau Selasa itu ada cerita pagi. Cerita pagi ada kalanya kita pakai audio lewat pengeras suara yang nanti didengar di speaker di tiap kelas gitu kan, atau juga kita record record di YouTube, kemudian kita putar gitu kan di kelasnya masing-masing di tiap hari Selasa. Baru hari Rabu membaca buku pilihan. Nah, membaca buku pilihan ini sesuai dengan keinginan anak dan tentunya dikonsultasikan dulu dengan orang tuanya. Layak nggak baca buku ini gitu sehingga orang tua merasa juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, kemudian hari Kamis seputar kata, kalimat, dan angka. Ini lebih ke menyesuaikan ketika ada program literasi numerasi, kita coba manfaatkan. Jadi semuanya eh, setelah mereka melakukan aktivitas ini, mereka selalu mengisi JIPOM. Ya, jadi ketika mengisi mereka dapat 1 poin. Nah, itu poin literasinya atau politeranya. Nah, hari Jumat itu ada curhat, cerita bebas. Jadi anak-anak bisa cerita tentang pengalaman selama 1 minggu atau menulis cerita yang dia inginkan. Nah, itu juga bisa 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 kita fasilitasi dan semua aktivitasnya ini memang berbasis JIPOM, ya berbasis JIPOM. Nah, kemudian yang harian ini adanya di kelas Bapak Ibu, ya. Nah, yang satu level, satu angkatan itu per bulannya dari hari Senin sampai Jumat itu di lapangan Bapak Ibu. Jadi ngumpul di lapangan, duduk di lapangan, 15 menit mereka membaca buku. Mungkin membaca bukunya 10 menit, 5 menitnya buat input literasi. Ini kita lakukan harian, bulanan. Kalau yang kegiatan khususnya, kita ada redaton. Redaton biasanya dilakukan kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan besar setiap bulan. Nah, kita sisipkan redaton 30 sampai 40 menit. Kemudian diakhiri dengan anak-anak menjelaskan atau presentasi tentang hasil membaca bukunya. Kemudian juga ada tes kecepatan efektif membaca, ya. eh, kita sudah 1 tahun melakukan juga plus pemahaman Bapak Ibu. Jadi konsepnya camp itu kita sediakan naskah ukuran A4 dengan jumlah kata kisaran 450 lah. Kita kasih waktu 1 menit dengan eh, membaca, kita bagi 2 sesi per 30 detik gitu kan. Kemudian nanti di apa diberi soal. Nah, soalnya cukup 5 saja PG gitu kan. Nah, berapa paham gitu. Nanti ada hitung-hitungannya. Kemudian ada tantangan karya literasi di setiap semester itu mereka ada kalanya diberikan kebebasan, ada kalanya kita juga hanya diberikan pilihan terbatas gitu kan. Nah, itu biasanya karya literasi ini kalau yang bentuknya tulisan kita sudah mengelahirkan ada sekitar 7 buku, ya. Tahun lalu kita menghasilkan 3 buku tulisan dari anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Nah, Politera poin literasi di mana setiap murid itu ketika mereka nginput dapat 1 poin. Kemudian diakumulasi setiap bulannya. Dijadikanlah nilai gitu. Kalau kalau dalam 1 bulan hari efektif belajarnya 20, mereka ngisinya 18, berarti 18 per 20 kali 100. Itu poinnya. Dan poin itu dikumpulkan nanti masuk ke rapot literasi. Jadi sebenarnya sudah ada rapot literasi dan alhamdulillah di tahun ini saya berhasil
sudah melahirkan jurnal ilmiah 2 tentang poin literasi. Bapak Ibu bisa cek nanti di Google ya, poin literasi misalnya. Nah, jurnalnya itu sudah ada 2 jurnal. Kemudian raport literasinya itu sudah kita kita hak ciptakan ke Kementerian Hukum atas nama saya pribadi. Jadi bukan nama sekolah, dan alhamdulillah diizinkan oleh pihak sekolah, dan saya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menggunakan. Kalau Bapak Ibu nanti akan menggunakan format di sini, insya Allah saya tidak akan komersilkan, tapi yang jelas menggunakan konsep ini paling nanti kita bisa bikin semacam MOU lah, bahwa format rapotnya bisa digunakan. Ini juga ya, tahun lalu ketika saya memberikan materi di kelas menulis ini, rapot literasinya belum dihak cipta, tapi sekarang alhamdulillah. Terus ada duta literasi, biasanya kita adakan di bulan April ya, di Hari Buku Sedunia. Mereka mereka mendapatkan beberapa challenge untuk membuat tulisan, presentasi, poin literasinya juga kita cek sehingga mereka nanti berhak untuk mendapatkan medali duta literasi. Nah, ini websitenya literasi, nanti saya share juga di grup. Ini web yang mendukung kegiatan literasi kita, seperti laporan-laporan kami sampaikan di sini. Anak ini udah dapat poinnya berapa misalnya. Biasanya kita gunakan juga untuk salah satu syarat kalau misalnya murid kita mau masuk OSIS MPK, minimal misalnya poin literasinya X misalnya. Jadi mereka juga termotivasi. Nah, ini raport literasi ini ada sejak kepala sekolahnya Bu Deti. Jadi prosesnya nggak mudah tiba-tiba, tapi saya cerita bahwa ketika akan melahirkan raport literasi ini, saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk presentasi di depan semua guru-guru yang ada di SMP Taruna Bakti. Dan awalnya masih nggak diterima tuh pada saat raport 2 tahun ajaran yang lalu. Jadi ini baru 2 tahun ajaran ya, tapi yang 1 tahun ajarannya baru dari semester genap gitu. Jadi waktu itu belum ACC, kita coba di raport bulanan bersama rapat akademis, dan alhamdulillah pada saat mereka naik ke kelas 8 ya, ke kelas 9 nih, yang sekarang kelas 9 itu mereka sudah dapat raport literasi. Oke, ini dokumentasi kegiatannya. Kalau misalnya harian, ada yang nonton tadi cerita pagi. Kalau yang di lapangan, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak di lapang duduk eh, baris, kemudian mereka membaca buku selama 10 sampai 12 menit, sisanya untuk input ke formnya. Nah, selanjutnya ini cerita pagi. Bentar, bisa di play nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Akila Beril Celestin Denisma dari kelas 7. Saya adalah salah satu pengurus OSIS. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika berpidato di acara Pawidya. Saat saya kelas 6, saya memiliki keinginan yang sangat besar untuk melakukan pidato saat saya melakukan acara kelulusan atau Pawidya. Saya sudah aktif melakukan public speaking dari sejak saya kelas 4 SD. Nah, akhirnya saya berpikir, saya ingin kemampuan saya disalurkan menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal yang sangat membekas gitu di memori saya. Akhirnya, saya bilang ke guru-guru dan orang tua saya bahwa saya ingin melakukan pidato di acara Pawidya tersebut. Setelah banyak usaha yang saya lalui, akhirnya saya benar-benar terpilih untuk membacakan pidato di acara Pawidya tersebut. Saya sudah melakukan banyak sekali usaha seperti berlatih berbicara di depan kaca, terus memilih kalimat-kalimat dan kata-kata yang sangat amat dianjurkan ketika kita berbicara di depan umum, dan juga saya bertanya kepada guru-guru saya apakah ada yang harus diperbaiki dari cara berbicara saya. Nah, ketika saya benar-benar terpilih,
Saya merasa bahwa usaha saya tidak sia-sia sama sekali. Dari hal ini, saya menjadi tahu bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, ini saya cerita sedikit tentang anak ini. Anak ini pada saat cerita kelas 7, sekarang itu dia kelas 9. Ya, jadi eh, pada saat itu belum jadi ketua OSIS, sekarang masih menjabat ketua OSIS, sebentar lagi pensiun. Gitu. Nah, eh, jadi banyak hal yang menarik sebetulnya dikaitkan dengan program literasi. Salah satunya tadi cerita pagi. Beril ini waktu kelas 7 dia pengurus OSIS. Nah, waktu kelas 8-nya dia mencalonkan jadi ketua OSIS. Dan anak ini pada saat kelas 7, kelas 8 juga gabung di ekskul public speaking. Sebetulnya saya yang membimbing di public speaking. Makanya kalau Bapak Ibu tadi Mbak Vivi bilang CPS, CPPS itu salah satu gelar non akademik yang berkaitan dengan public speaking sebetulnya. Jadi nah hasilnya yang tadi Bapak Ibu lihat, kemampuan anak berbicara seperti itu dan sekarang anaknya udah jadi ketua OSIS di SMP Taruna Bakti. Nah, Bapak Ibu ini pada saat kita mendapatkan piagam penerima anugerah Widya Pratama dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini tahun 2019, pada saat itu saya menjadi koordinator koordinator literasi dan di momen yang sama pun saya mendapat juga penghargaan personal sebagai penggiat literasi di Kota Bandung. Nah, ini salah satu karyanya. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Saya lebih senang kalau misalnya kita diskusi, banyak bertanya, eh, bisa 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 diskusi lebih tajam sehingga nanti kita bisa saling bertukar pengalaman. Barangkali dari ibu bapak yang hadir di sini, saya bisa mengambil pengalaman yang bisa saya lakukan. Nah, eh, dia ada yang terlewat ya. Kayaknya ada yang terlewat. Sebentar. Dari cerita pagi tadi kayaknya ada yang terlewat sebentar. Ini contoh. Nah, ini Bapak Ibu contoh rapot literasi ya. Jadi di contoh ini kita buat per semester ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, nanti poin literasinya kita masukkan, ada rata-ratanya, ini identitasnya di atas. Nah, kemudian kita menggunakan deskripsi, deskripsinya ada di bawah ya. Kita tidak menggunakan deskripsi sangat baik, baik, cukup dan kurang, tapi lebih ke deskripsi yang lebih nyaman gitu untuk anak-anak dan juga orang tua karena kita berhadapan dengan orang tua yang punya punya perhatian lebih gitu. Kalau misalnya anaknya dianggap baik, saya kadang-kadang pinginnya sangat baik gitu ya. Kenapa ya Pak Bambang anak saya kok baik ya, nggak bisa sangat baik misalnya. Itu jadi seperti makanya pada saat kegiatan literasi, rapot literasi, kita merumuskan, saya bersama kepala sekolah dibantu Bu Deti, karena beliau guru bahasa Indonesia, alhamdulillah dapat tuh kalau poinnya 0 tidak ikut hasil kegiatan gitu kan. 1 sampai 49 mengikuti kegiatan literasi dan kadang-kadang melakukan input. Jadi kata kuncinya di kadang-kadang ya. Depannya sama mengikuti kegiatan literasi. Yang bedanya itu 50 sampai 79 mengikuti kegiatan literasi dan sering melakukan input hasil kegiatan. Jadi 50 sampai 79 kenapa dikatakan sering? Nah, itu juga memang
kesepakatan kami gitu ya. Karena untuk mencapai angka 50 pun di awal tidak mudah gitu ya. Ini terasa banget gitu. Sekarang sudah rata-rata kami itu per bulannya sekarang udah di atas 80. Tapi dulu susah. Kadang-kadang kelas 9-nya yang agak apa butuh motivasi lebih gitu ya. Kadang-kadang untuk mencapai ke angka 65 aja luar biasa tuh kelas 9. Tapi sekarang itu kelas 9 tahun lalu. Tapi seiring berjalannya waktu ini menjadi habit itu ternyata sangat pengaruh gitu. Karena yang sekarang kelas 9 dia punya pengalaman yang lebih bagus. Karena programnya ada rapot, ada apa. Jadi mereka lebih aware gitu dan orang tua juga mulai mulai melihat ini kok beda di different other apa school gitu ya. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kita sebagai guru kemudian penggerak literasi membikin membuat sesuatu yang wow. Dan ini sudah saya hak ciptakan kalau Bapak Ibu mau menggunakan format ini mangga gitu kan, tinggal bikin semacam MOU gitu biar nanti MOU itu saya buat untuk laporan. Jadi karya saya, hak cipta saya sudah dipakai di mana aja gitu. Itu tidak meskipun memungkinkan timbul angka misalnya, tapi enggak kok ya dibikin MOU, kemudian ini buat saya juga itu sudah penghargaan. Kemudian karya literasinya apa gitu. Ah, ada linknya. Nah, linknya tuh bisa dibuka sama orang tua ya, yang ini bisa dibuka. Kemudian judul karyanya apa gitu. Kemudian ini yang tadi kecepatan efektif membaca. Jumlahnya berapa, deskripsinya. Sekarang di rapot yang terbaru sudah mulai ada skor pemahaman. Udah ini yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada modifikasi lagi karena pada saat kecepatan mengetes kecepatan efektif membaca ini saat ini di tahun 2024 tuh belum ada pemahaman. Tapi sekarang sudah ada pemahaman gitu. Kemudian ini ada standar campnya. Jadi kalau SD ini ada typo ya saya SMA. Jadi ada rentangnya gitu. Jadi kita hitung dalam 1 menit itu berapa sih jumlah kata yang dibaca. Ini ada ininya dan ada dasarnya ya gitu. Itu raport literasi ya, raport literasi kemudian oh ini yang terbaru saya lampirkan di bawah adalah dilampirkan jurnal gitu kan. Kemudian Eh, nah ini rekapnya Bapak Ibu. Ini rekap yang kita berikan laporan ini kepada wali kelas di setiap semesternya gitu. Jadi ini tahun ajaran 2000. Oh ini berarti pada saat tahun ajaran lalu ya di semester ganjil. Jadi nanti guru akan lihat gitu poin literasinya dan menariknya Bapak Ibu eh, bagi guru bagi murid-murid yang akademisnya memang di atas itu akan relate dengan literasinya gitu. Itu itu temuan kami gitu. Saya lagi meneliti khususnya anak-anak yang sekarang kelas 8 karena yang kelas 8 sekarang itu dari kelas 7 udah ada rapat literasinya. Ya kecuali yang kelas 9. Kelas 9 tuh nggak full 1 tahun 3 tahun gitu. Tapi yang sekarang kelas 8 tuh mereka setiap semesternya selalu dapat. Jadi itu juga hal yang menarik nanti untuk diteliti gitu kan. Kemudian ini karya-karyanya ini tahun 2022 sampai 23 ada 2 buku. Ini 2023, 2024 ada 2 buku. Yang 2024, 2025-nya belum saya masukkan ada 3 buku. Nah ini kepala sekolah kami di SMA Bakti. Jadi di Bandung ada PR ya kita diberikan challenge untuk nulis ke PR gitu kan. Nah, cuma sayang sekarang kalau dulu di PR ini kita dapat cuan gitu ya. Satu ini tuh lumayan 350.000 Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang udah enggak, dia cuman terima kasih doang gitu dibalas lewat email gitu ya. Gitu kan. Kalau dulu ada rupiahnya.
Saya dulu beberapa kali ngambil ke kantor PR gitu. Ya buat ganti pulsa lumayan gitu. Jadi ini pada tahun 2023 ya, saya pernah bikin tulisan rayakan pendidikan dengan menulis. Ya. Kemudian ini guru agama, ya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu tadi ada yang terlewatkan tentang rapot literasi, tentang eh, karya buku, gitu. Semuanya kita berbasis digital dengan menggunakan JIPOM. Nah, saya coba tampilkan apa ya? Saya tampilkan website kami, ya salah satunya adalah laporan-laporan yang kami buat. Ya, contohnya ini misalnya poin literasi periode 21-25. Oke, atur yang ini bentar. Yang ini nih. Nah, ini dia. Ini poin literasi atau Politera bulan Juli. Kalau kita klik, ya, ini ada datanya. Nah, ini data rekapnya Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari bahwa angka itu kemudian bisa diurutkan. Akhirnya ada urutan. Meskipun ini kadang pro kontra ya Bapak Ibu tentang ranking itu ya. Tapi kalau saya lebih senang untuk memberikan pemahaman bukan di rankingnya sebetulnya, tapi bagaimana prosesnya sebuah baik itu siswa atau kelas gitu. Biarkan urutan itu sebagai bonus aja gitu, tapi pencapaian kita sudah di mana dan kita tidak bisa menghindari angka ya. Tetap aja harus ada angkanya gitu. Kita kalau lomba lari ya diukur waktu dan sebagainya tetap aja muncul angka gitu siapa juara satunya, oh juara satunya ini gitu kan. Nah, ini kita buat juga mingguan Bapak Ibu, jadi setiap minggu hari Senin saya bacakan. Nah, aktivitas literasi itu di pagi hari itu kayak gini Bu, saya biasanya datang ke sekolah itu jam 6.25, berangkat dari rumah itu hampir jam 5 paling telat 5.15 karena jaraknya tidak dekat ya, 20 kilometer jaraknya dari rumah ke sekolah, istirahat sebentar, nyampe sekolah itu 6.15, siap-siap ke ruang audio lens, kemudian saya di sana cuap-cuap gitu ya. Ya, selamat pagi SMP Taruna Bakti. Hari ini di hari Senin tanggal 18 September 2025 kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di pagi hari ini hingga jelang nanti untuk melaksanakan berbagai aktivitas di SMP Taruna Bakti. Untuk kelas 7 dan 9 kegiatan literasi di pagi hari ini di kelas dan kelas 8 di lapangan upacara. Silakan anak-anak kelas 8 untuk bersiap-siap. Nah, jadi itu biasanya saya kayak gitu. Tapi saya mutar musik dulu, Bu. Musik yang tadi yang Bapak Ibu dengar, jingle literasi atau kadang-kadang saya bikin musik tentang kebersihan misalnya. Jadi dari 6.30 sampai ke 6.45 15 menit saya isi mutar lagu Mas Taruna Bakti, kemudian lagu yang lain gitu kan. Kemudian informasi-informasi. Kadang saya menyisipkan bahwa hari ini tanggal tanggal apa bertepatan dengan hari apa misalnya gitu ya. Itu kita sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu rekapnya dan ini kita lihat rata-ratanya di 76 ya. Ini bulan Juli kita masih 76 nih. Nah, ini detailnya Bapak Ibu. Nah, ini data detailnya. Jadi kelas absen, kemudian inputnya berapa kali, politeranya berapa. Ini kita bisa lihat nih. Keuntungannya apa? Kita bisa lihat anak-anak yang memang yang sudah punya tanggung jawab lebih,
kita bisa lihat dari hasil ketekunan dia input. Tapi kalau misalnya ada yang di bawah, nanti kita bisa ajak diskus apa kendalanya di jaringan atau di handphonenya atau apa. Nah itu kita bisa diskusikan. Nah ini apa? Ini yang bulan Juli 7697. Ini kita lihat yang Agustus misalnya. Ini yang Agustus. Nah ini yang terbaru Agustus. Oke ini nggak ada rekapnya, ya, tapi rekapnya belum masuk. Nah ini tapi kita bisa membandingkan apakah anak ini ada peningkatan atau tidak gitu kan. Kalau kita bandingkan misalnya siapa di sini Adera 89,47. Adera 7A absen 1. Ya, 7A absen 1. Ini 7A absen 1. Ya, main dia. Ya, kita bisa ngebandingin. Atau yang absen 2 tuh. 55,56. Tapi di bulan Agustus dia 7A absen 2 poinnya udah 84. Asalnya 55. Ini kelas 7 biasanya karena pembiasaan aja. Nah, ini salah satunya website ini isinya tentang data-data yang bisa diakses oleh anak, orang tua, wali kelas gitu. Digitalnya di sana kita udah punya website, kemudian tadi ada cerita pagi, kita rekaman terlebih dahulu di studio, kita pilih anaknya, atau kemarin ada program dari Perpusnas tentang tantangan sepekan satu buku. Kemarin anak kita yang ikut ada sekitar 20 orang. Nah, cerita paginya bisa kita kirimkan, kita putar hasil mereka. Meskipun ada juga yang aduh malu gitu, apa, malu apa malu diputar di sekolah karena dilihat, ditonton gitu ya, gitu. Nah, hal yang penting yang saya ingin share ke Bapak Ibu di malam ini, yang pertama, daya juang kita harus terus memikirkan bagaimana ini bisa berjalan. Bapak Ibu ini tidak mudah pada saat awal sejarahnya. Saya dulu 2016 itu door to door Bapak Ibu ke kelas ketika jam mengajar saya misalnya ada yang kosong. Ketika mereka pagi-pagi literasi itu saya ke kelas. Siapa yang tadi baca buku? Acung ditulis berapa jumlahnya sekian. Itu sejarahnya segitu. Nah, online itu yang akhirnya bisa ngitung personal gara-gara COVID. Saya masih ingat ketika itu Pak Insan kepala sekolahnya, Pak Bambang literasi masih bisa jalan nggak? Kalau anak-anak di rumah bisa Pak, kegiatannya baca buku aja nanti mereka input di Jipom gitu. Dan pada saat COVID itu, alhamdulillah karena saya bisa membuat blog ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran saya yang merancang gitu. Sederhana waktu itu cuma sehari 2 pelajaran, saya cuma siapin pakai WordPress gitu ya. Anak-anak tinggal klik dan sebagainya, dan bapak ibunya cuma nyiapin materinya lewat Jipom gitu. Jadi yang simpel-simpel pada saat itu darurat ternyata keren loh gitu. Jadi jangan jangan kecil, jangan art, jangan apa, jangan lihat sesuatu yang kecil itu sesuatu yang nggak wow gitu. Tapi kalau di posisi yang memang punya nilai manfaat keren pada saat itu ternyata wow juga gitu. Itu barangkali Bapak Ibu program literasi yang sampai saat ini memang saya mencoba untuk menjadikan gerakan literasi sekolah ini jadi spesialis buat saya. Saya ngajar tinggal sebentar lagi, 9 tahun lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman literasi saya termasuk ngelola, bikin poin literasi dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa dibukukan sehingga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Itu barangkali Mbak Vivi kita bisa discuss ya. Mungkin mudah-mudahan banyak pertanyaan sehingga dari pertanyaan itu bisa dikembangkan ke apa ke hal-hal yang lain. Itu dulu sementara saya kembalikan ke moderator yang keren, yang luar biasa, yang selalu sabar setia di TSO. Bangga. Alhamdulillah, terima kasih Mr. Bams. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya materi tentang
literasi digital dari sekolah Taruna Bakti yang dikelola oleh Mr. Bams. Insya Allah sangat menginspirasi, bisa menjadi rujukan atau percontohan bagi sekolah ibu bapak di tempat masing-masing. Seperti yang disampaikan Mr. Bams, tidak mesti sama, tapi bisa dimodifikasi, ditiru atau diamati, atau bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Insya Allah Mr. Bam akan leluasa menerima banyak pertanyaan atau sharing-sharing ya Ibu Bapak. Bisa bertanya di sini langsung. Iya. Nanti kalau misalkan belum puas dalam forum bisa dilanjut nanti. Nanti saya akan share nomor kontaknya. Sebelum Ibu Bapak bertanya, saya mau bertanya dulu ya, Mr. Bam ya. Mangga, Bu. Tapi sebelum saya bertanya, setelah ini forum moderator nanti saya akan alihkan ke Ibu Diah, ya Bu Diah ya. Siap, Bu. Karena ini kendala HP saya ini di casnya nggak nambah-nambah. Nah, begini Mr. Bams, saya dulu bertanya sebentar. Pertanyaannya sih sebenarnya mungkin tidak terkait dengan literasi digital, tapi masih tentang gerakan literasi sekolah. Dulu, untuk saat ini saya sudah tidak mengajar. Dulu saya punya taman baca untuk masyarakat, bukan masyarakat, untuk anak-anak sekitar. Cuman sempat vakum karena saya juga aktivitas tidak lagi di rumah, ke luar kota ikut suami. Namun saya punya rencana membuka kembali taman baca karena sekarang kan saya sudah banyak menulis dan buku-buku baca itu sudah insya Allah banyak. Di sedikit cerita, di depan rumah saya itu Mr. Bam ada MTS. Fasilitas, memang sih fasilitas, misalkan perpustakaan kurang memadai, minat anak-anaknya dalam membaca juga kurang. Itu hasil obrolan saya dengan beberapa teman guru di MTS madrasah tersebut ya, Mr. Bam. Nah, saya punya rencana itu, saya membuka kembali taman baca dan seperti bekerja sama dengan MTS yang ada di depan rumah saya itu, agar nih anak-anak saya fasilitasi perpustakaan. Silakan kalian baca, kalian beraktivitas seperti itulah. Tapi sebagai saya yang ingin memfasilitasi tersebut, kira-kira saran apa sih Mr. Bam supaya langkah saya itu mengawalinya apa? Misalkan meminta izin dulu kah, atau prosedurnya kalau kita mau menembusi sebuah instansi gitu, Mr. Bams. Siap. Ya. Sebelum di gerakan di sekolah, saya juga di gerak. Saya aktif di forum Taman Bacaan. Jadi saya pun punya TBM, Bu, dari 2011. Jadi sebelum ke literasi di sekolah, sebetulnya saya penggiat literasi di masyarakat. Saya punya TBM, rumah saya itu saya jadikan ruang tamu itu jadi taman bacaan gitu. Jadi pengalaman awal saya mengelola kegiatan literasi justru di di sekarang yang Mbak Vivi cita-citakan untuk membuka itu gitu. Bahkan saya pengalamannya tuh simpan buku di teras, Bu. Bayangin, Bu,
rumah tipe 21 ya, tipe 21. Terus coba ini fotonya masih ada nggak ya? Kalau saya googling tuh apa eh, di Google tuh nama taman bacaannya tuh TBM AS Lebak Wangi. Gitu. Saya izin share dulu ya. Ini eh, bagus punya cita-cita untuk apa ya? Untuk berbagi TBM AS Lebak Wangi. Ini saya klik gambar ya. Nah ini nih, coba Pak Ibu lihat yang rumah ini udah agak rada mending nih di tembok nih yang ini. Di tembok ini rumah rumah pertama saya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu share searching TBMAS Lebakwangi banyak foto-foto yang menggambarkan. Nah, ini sama Kang Opik yang kemarin baru terpilih jadi pengurus pusat ketua. Kita nyebutnya presiden sih, presiden TBM. Beliau sekarang udah baru doktor juga, seorang guru di Tasik. Keren banget ya. Ya kayak Golagong. Golagong itu pernah jadi ketua forum. Dia penulis keren. Apa? Beliau pernah jadi ketua forum TBM. Juga pernah main ke TBM kami, TBM AS. Jadi ini foto-fotonya banyak tentang TBM AS. Jadi nah ini nih yang ini nih. Ini dulu sampai masih tanah, dibikin bambu, terus tadi yang di atas udah ditembok, udah sampai bagus sekarang. Tapi di tengah perjalanan ini kita 2000 saya bikin ini tuh 2000 apa ya 2011 2008 2011 gitu kan gitu alhamdulillah tapi 1 tahun saya rumah di sini alhamdulillah kebeli rumah ya banyak 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 rezeki ajaib lah ngurus buku tuh ternyata luar biasa banyak banyak rezeki goib gitu ya. Nah, Mbak Pipi yang harus dilakukan pertama adalah siapkan orang-orang di rumah yang akan jadi support system. Ya, buku-buku. Jadi kalau saya pernah bikin buku, bikin tips. Yang pertama niat, yang kedua izin sama orang-orang yang di rumah, sama anak, sama suami, atau pasangan. Gitu. Kita mau bikin ini gitu kan. Buku-buku nggak harus juga banyak, yang ada aja dulu. 20 juga jalan gitu. Bikin kegiatan yang bisa mengajak anak-anak hadir di rumah gitu kan. Tapi izin dulu justru yang izin paling awal tuh sebetulnya bukan ke sekolahnya, Bu. Tapi ibu harus melakukan pendekatan ke rumah kiri kanan depan. Mau ngobrol saya bikin ini gitu kan. Kalau perlu bikin semacam surat izin tetangga ditanda tangan sama warga di kiri kanan depan, tanda tangan Pak RT, Pak RW, udah segitu dulu. Ibu bikin nama TBM-nya apa atau namanya apa terserah. Ya, mau rumah baca, apa pojok baca, mangga itu mas terserah gitu kan. Bikin nama yang keren gitu. Setelah itu kan legalitasnya secara independen ada di situ. Kalau ibu cari informasi nanti, Mbak Vivi teh daerah mana sih? Rumah teh daerah Mbak Vivi teh Daerah daerah Serang. Oh di Serang. Nah, nanti cari ke apa ketua forum TBM bisa lewat medsos ada dan mungkin bisa bersinergi dengan FTBM di apa di Serang gitu kan supaya nanti juga dapat support karena dulu juga saya juga sama di support tapi ketika saya besar juga saya bisa support saya bisa bikin program rolling buku saya kalau Sabtu itu suka jalan-jalan sama istri Bu bawa buku 100 ke SD tapi janjian dulu gitu atau door to door kalau diterima ya alhamdulillah atau janjian dulu gitu Sabtu ini saya bikin janji gitu kan misalnya satu SD aja misalnya oh SD ini saya Bu Sabtu depan saya mau gelar buku di sini oh boleh gitu tapi ternyata nggak hanya gelar buku tuh kegiatannya bisa variatif kadang saya ngedongeng wah senang sekali nih bisa ketemu anak-anak yang cakep oh tidak aku akan bertemu denganmu
wah senang sekali. Wah, nanti cerita di kelas misalnya. Jadi atau kita siapin mewarnai dan sebetulnya banyak hal-hal yang tidak harus selalu nanti ke buku, tapi bagaimana aktivitas kita mendekatkan buku. Maka istilah minat baca itu kurang, saya sampai saat ini tidak sepakat gitu. Jangan-jangan minat mengajak orang membaca buku itu yang nggak ada gitu. Orang kalau tahu manfaatnya membaca, orang pasti membaca gitu. Gitu. Orang yang suka baca beda, terus saja kita. Dan itu memang butuh perjuangan. Jadi saran saya ke Mbak Vivi ya lakukan itu dulu di rumah dikuatkan gitu kan. Mau nyimpen bukunya di mana, nanti izin tetangga kiri kanan ngobrol lisan dulu, boleh ngobrol lisan. Nanti kalau udah siap kiri kanan depan ngobrol ke Pak RT. Nah, dari Pak RT nanti bikin aja surat izin tetangga bahwa kita mendirikan ini gitu. Nah, itu pegangan buat ibu bahwa ketika mengadakan kegiatan itu sudah izin tetangga kiri kanan sama pengurus setempat RT RW selesai. Kalau mau naik level nanti laporkan ke desa gitu. Pak, ini kegiatan misalkan udah berjalan tuh foto-fotonya di ini apalagi sekarang eranya medsos bisa bikin medsos atas nama eh, apa taman bacaannya atau pojok bacanya atau apapun namanya gitu. Jadi yang tadi Mbak Pipi bisa searching TBM AS Lebakwangi mangga itu bisa bisa juga mudah-mudahan ada yang bisa dibuat semacam eh, panduan aja gitu kan gitu. Jadi eh, TBM AS Lebakwangi. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat gitu dan itu resmi di kementerian itu juga ada gitu. Barangkali itu Mbak Vivi selamat mencoba sukses. Saya yakin kalau Mungkin kalau itu udah ada itu niat. udah ada niat. Terima kasih Mr. Bams. Forum saya alihkan ke Bu Dia ya, dipersilakan Bu Dia untuk Ya, baik, memandu Ibu. Ya, baik. diskusi. Ya, baik. Terima Saya kasih, izin Ibu. Ya, ya. baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Untuk peserta KBMN gelombang ke-33, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, boleh silahkan raise hand atau boleh langsung dinyalakan mic-nya mungkin ya, Mr. Bam ya. Boleh Mbak Dia. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Teh dia cocoknya Mbak ya bukan Mbak Dia. Tapi saya juga ada separuh ini, Jawa. Jawa ya. Sama kayak saya Bu. Oh Saya gitu. nama Bambang lahirnya tapi di Kabupaten Bandung gitu. Tapi orang itu Jawa. Sama kalau gitu. Saya dapatnya orang Sunda kebetulan. Iya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai literasi di sekolah ya khususnya ya, Iya Mr. Bam. boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ya, Heli ya. Silakan iya. Mbak Eli. Maaf off cam ya. Gak apa-apa. Izin. Yang penting ada suaranya. Iya, ya Masya Allah. Terima kasih nih untuk best practice-nya Mr. Bam. Memang untuk SMP Taruna Bakti, tahun lalu kan kita Kopdar 3 ke sana ya, studi Siap. literasinya, Iya. perpustakaan lantai 5. Nah, Iya. setelah itu saya share tuh, ada loh SMP di Bandung perpustakaannya udah internasional ya, sampai 2 lantai, settingnya bagus banget. Nah, kebetulan setelah itu eh, bulan berikutnya ternyata saya dipilih untuk mengelola perpustakaan sekolah, Mr. Bam. Oke, selamat. Ya, iya. Saya sekarang jadi kepala perpustakaan Mantap. tanpa Udah ada kepalanya. iya, ada Saya kepalanya masih yang penting koordinator, Bu. Belum kepala. karena sekolahnya kecil, Bapak. Karena perpustakaannya juga rintisan jauh banget Gak daripada apa-apa. Nah, saya punya kendala dalam mengelola perpustakaan sekolah. Memang kita saat ini sudah punya 2 aplikasi digitalnya. Satu, Iya. kita bersama dengan Erlangga, kita gunakan e-library Erlangga. Jadi Iya. anak-anak bisa baca buku dengan aplikasi itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan English Lite untuk aplikasi perpustakaan manualnya. Perpustakaan itu pakai English Lite dan ada 2. Nah, cuma kendala saya adalah menghidupkan melibatkan anak-anak untuk menggerakkan literasinya, Mr. Bam. Dan saya juga
di setiap hari Rabu piket literasi, khusus literasi. Sekarang sedang saya gencarkan untuk setiap anak tampil membawakan berbagai macam variasi literasi. Jadi literasi itu bukan hanya baca, Betul, tapi setuju. spelling, nyanyi, tari, Ya, pantomim, palang pintu, karena kita Betawi ya. ya, ya, ya. Tuh. Jadi masalah saya yang saya tanyakan Mr. Bam, kan tadi Mr. Bam sebutkan ada namanya duta literasi. Ya. Nah, boleh nggak nih sharing bagaimana proses perekrutan duta literasi dari tiap-tiap kelas gitu ya? Prosedurnya seperti apa, Hmm. kriterianya seperti apa? Terus langkah-langkah awal untuk menggerakkan duta literasi itu hingga mereka tuh bisa menularkan semangat literasi ke teman-temannya yang lain tuh seperti apa, Mr. Bam? Ya, Ya, terima kasih. terima kasih Mbak Ewi. Pertanyaan yang luar biasa ya. Pertama, selamat dulu dapat amanah yang tidak mudah ya, kepala perpustakaan, meskipun kadang-kadang di belahan manapun ketika orang ke perpustakaan itu seolah buangan, maaf ya. Kadang-kadang suka begitu gitu kan. Kayak di dinas juga orang yang dapat kepala dinas perpustakaan seolah-olah begitu, tapi nyatanya enggak sih. Jadi tergantung nanti kreativitas kita membangun semangat dengan Bapak Ibu guru yang lain bagaimana menghidupkan, ya kan, menghidupkan gudangnya ilmu gitu kan. Bagaimana itu jadi sesuatu yang tempat yang yang memang layak untuk dikunjungi, buku-bukunya dibaca gitu. Tidak terlepas dari bagaimana kita mengupayakan apa ya, mengupayakan berbagai kegiatan di sana gitu. Jadi tadi sudah langkah-langkah yang bagus gitu bahwa literasi tidak hanya membaca, karena literasi itu ujungnya adalah pemberdayaan kalau versi Mister Bam ya. Berdaya. Dia akan jauh lebih kuat, strong dalam kondisi apapun karena punya kemampuan literasi yang kuat gitu. Di beberapa negara ketika ada masalah, maka dia back to book, kembali ke buku. Punya masalah balik ke buku, nggak ke dukun. Tapi balik ke buku apa nih gitu kan. Nah gitu. Jadi eh, itu jadi budaya yang bagus. Nah, tadi yang tadi disampaikan dengan nari, pantun atau pantomim dan sebagainya itu sangat menarik gitu untuk jadi sumber bisa dikembangkan sebetulnya ketika ada pantomim yang pantomimnya difoto, kemudian dari foto itu cukup dibikin tulisan satu paragraf jadi karya literasi lagi. Ketika ada yang tari, yang narinya difoto bikin satu paragraf tentang tarian itu kan itu kalau dikumpulkan udah jadi karya yang wow gitu, Mbak Mbak Ewi gitu kan. Jadi akhirnya kreativitas kita atau dari hal yang sangat sederhana bikin bikin satu kalimat penyemangat gitu, apa gitu kan, eh, tanpamu aku nggak bisa hidup, wes. Siapakah kamu gitu misalnya, kan macam-macam tuh kan anak-anak, apa ya, saya biasa sering mainin kata-kata Bapak Ibu gitu kan. Kamu pilih Milo, pilih Aqua. Milo, iya Milo, mikirin elo gitu kan. Itu senang tuh anak SMP tuh kayaknya soal digombalin gitu. Padahal itu salah satu cara proses kita berpikir bagaimana mengotak-atik kata jadi sesuatu yang wow gitu. Pilih Amidis, pilih Aqua Amidis. Aku mikirin dirimu selalu gitu. Itu anak-anak seneng aja digituin. Padahal maknanya bisa mendalam kalau kita punya sudut pandang yang lain gitu. Misalnya sudut pandang spiritual gitu. Bener ya, kalau pakai Milo mikirin lo, kita teh mikirin Tuhan ya Tuhan gitu. Ah, kan gitu. Itu keren banget sebetulnya. Dan nggak jarang ketika di sekolah ada yang kadang, Mister Bam satu kalimat buat hari ini. Kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi akhirnya kayak kita nge-branding personal gitu. Itu jadi bahkan di lokasi kita itu kan sebelahnya kita sekolahnya nggak terlalu gede sih sebetulnya ya. Sayap sebelah kiri itu ada SD, kita di sebelah sayap sebelah sebelah kita di sayap sebelah kiri ya, SD sebelah kanan gitu. Kita 3 lantai, SD juga 3 lantai, sisanya dari lantai 3 sampai ke lantai 5, lantai 4 itu SMA gitu. Jadi
di situ ada sekitar 2.000 murid lah dari SD, SMP, SMA baur di situ. Kalau pagi-pagi tuh saya selalu di lapang ngedampingin anak-anak kegiatan literasi dan dulu saya yang mengkoordinir. Tapi sekarang udah anak OSIS, Bu. Di OSIS kita gerakan. Jadi saya cuman lihat ngebimbing. Jadi sebetulnya kalau kegiatan itu udah berjalan, kita bagaimana ada yang kader baik itu dari anak-anak atau guru yang lain sehingga kita naik level lagi. Kita mikirin makanya alhamdulillah bisa sampai ke rapat literasi karena terus aja apa lagi gitu. Gitu. Nah, kaitan dengan yang duta literasi dari mana awalnya. Nah, saya biasanya yang dijadikan patokannya adalah poin literasi Mbak Wi gitu kan. Jadi dari poin literasi itu kita pilih yang tiga besar. Jadi tiga besar per kelas karena duta literasi kita berikan penghargaan sertifikat dan piaga sertifikat bertanda tangan kepala sekolah dan medali medali duta literasi dan itu senang kita bikin eventnya ada pengalungan ke tiap ini gitu kan awalnya redaton dulu nanti ada pengalungan sambil diberikan piagam gitu sama kayak wisuda gitu kayak atau pelepasan kelas 9 atau kelas akhir gitu jadi prosesnya gitu dan mereka diberikan tantangan untuk bikin tulisan. Nah, tulisan-tulisan itulah yang kita terbitkan ke dalam buku kalau misalnya tulisannya memang layak gitu. Jadi awalnya kalau di kami dari yang poin literasi. Jadi poin literasinya tapi dari bulan Juli Mbak Ewi. Juli sampai Maret. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Oh sampai Maret. Jadi 8 bulan. Jadi 8 bulan itu dirata-ratakan. Kemudian tiap kelas munculkan 3 orang. Nah, 3 orang itu udah dipastikan jadi duta literasi. Cuman mereka akan akan berebut siapa yang peringkat satunya gitu. Kalau medalinya sih sama duta literasi nggak ada tulisan ranking 1, 2, 3-nya nggak ada. Semuanya sama medalinya duta literasi ya. Kenapa sama ya? Biar pesennya gampang Bu. Kalau pesennya gampang banyak harganya lebih murah gitu. Biasanya gitu. Jadi kayak gitu Mbak Ewi kalau di kami, jadi poin literasinya dilihat, kemudian apakah dia kirim karya enggak gitu kan, betul-betul program yang kita sajikan apakah itu mereka ikuti atau tidak gitu. Ya, itu nggak gampang memang. Jadi saya harus nyari datanya dari bulan Juli di bulan pertama gitu kan. Makanya kenapa disebut ada berbasis apa digital ya memang memang seperti itu. Barangkali itu Mbak Ewi mudah-mudahan saya menarik ketika Mbak Ewi punya program yang tadi ada pantomim apanya tinggal dikemas sedemikian rupa gitu. Kemudian apa feedback buat ke anak-anak apa gitu. Itu coba dicarikan apa gitu. Kalau baru sebatas berkegiatan perkegiatan tanpa ada feedbacknya dan program ini diapresiasi oleh ini Bu oleh apa? Oleh pihak pihak yayasan gitu karena ada feedbacknya apa rapot literasi yang diberikan kepada orang tua pada saat berbarengan penyerahan rapot akademis baik itu yang bulanan gitu kan dan semester jadi kita bagi rapot itu rapot bulanan dalam semester ada 3 kali sama rapot semester 1 kali jadi 6 bulan itu 4 kali rapot gitu jadi kayak rapot sementara lah sampai bulan ini gimana gitu. Jadi, nah rapot literasi pun nempel di situ bulanan. Kayak kemarin rapot kita baru menyerahkan rapot akademis di bulan September. Saya berikan rapot nil literasinya yang Juli Agustus. Formatnya saya beda lagi. Jadi gitu Mbak Ewi. Mudah-mudahan di sekolah Mbak Ewi juga perlahan terus, apalagi sekarang sebagai kepala perpustakaan apa punya akses yang lebih ya kan apa karena ada SK-nya ya. Kalau saya koordinator ini nggak terlalu ada legalitasnya, tapi yang penting bergerak sih. Itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Gimana Bu Ewi? Ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih Teh Dia. Terima kasih Mister dalam responnya. Ya, Mungkin saya kan SD ya, iya, sekolahnya iya. tidak boleh telepon. Jadi kalau sistem Politera sepertinya belum bisa berjalan. Jadi kayaknya memang saya sedang bertahap ini untuk menantang anak membuat tulisan. Jadi saya sudah tantang anak
siapa yang punya tulisan semua silakan serahkan ke Bu Ewi. Tapi Ya betul. tulisannya tuh sendiri gitu, Ya nggak ya boleh ngambil. Dan ini betul betul. kebetulan saya udah punya namanya Duta Pustakawan Cilik. Ya Duta Pustakawan Cilik ini orang-orang yang memang anak yang senang dengan berliterasi dan ya terlibat di kegiatan aktivitas literasi. Jadi tantangannya kemarin menulis, nah besok hari Kamis ini tantangan buat mereka adalah membuat satu buah cerita anak atau dongeng fabel dalam waktu 1 jam di ruangan perpustakaan Yes, gitu. mantap. Jadi, ya paling yang saya bisa lakukan untuk menjaring yaitu siapa yang mau ikut silakan, siapapun bisa ikut. Atau ini Ini Mbak Ewi nih, saya jadi ingat ya, saya dulu pernah pernah ikut apa TBM berprestasi dan saya udah sampai tingkat nasional sebetulnya. Cuma ketika jadi 2013 saya di 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 Jawa Barat tuh juara kedua 2013. Nah, yang juara satunya dikirim ke nasional pada saat itu di apa ya di kalau nggak salah di Batam. Nah, 2014 saya ikut lagi dan 2014 itu tuan rumahnya adalah Kota Bandung dan saya di provinsi juara pertama, Bu. keren. Nah, Kegiatannya apa tuh? tapi kegiatannya saya bikin best practice. Nah, ini ada Mm-mm. kaitannya nanti yang bisa juga diadopsi oleh teman-teman di sini ya. Saya punya program namanya Celengan Literasi. Jadi celengan literasi itu, jadi anak-anak kalau udah selesai baca buku, nulis judul bukunya apa, mulai baca tanggal berapa, selesai bacanya kapan, gitu. Itu aja dulu, gitu kan. Tidak harus ngeresume, gitu kan. Karena biar 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 cepet aja gitu. Apalagi SD mah senang tuh, udah baca gitu kan. Nah, nanti itu digulung kayak kayak yang arisan, Mbak Ewi, dimasukin ke Mm-mm. botol botol bekas minuman yang dianggap itu celengan. Bisa botol air Mm-mm. mineral gitu ya, itu dibersihin dulu. Nah, nanti gitu. Nah, biasanya itu di akhir tahun dibuka, Mbak Ewi. Iya, bisa ya. Dibuka. Ya, misalnya di Mm-mm. Mbak Ewi bikin program itu per 3 bulan nih. Nanti rame Mm-mm. kan kan anak-anak udah baca dan itu melatih kejujuran. Itu kan melatih kejujuran, kemudian anak-anak jadi tanggung jawab dengan apa yang dia sudah lakukan gitu kan ditulis. Jadi ada tanggal awal baca, tanggal akhir baca. Dan itu Itu anak yang salah satu konsep pengumpulan database manual. Kan kadang gini, yang jadi hambatan itu ada justru cara berpikir kita, oh, ada fasilitasnya di sekolah ini mah bagus. Wah, ini. Nah, kalau saya lebih seneng bagaimana sebuah masalah itu dicarikan solusinya. Nah, salah satunya yang itu tadi, celengan literasi misalnya. Itu bisa dipraktekkan. Gitu kan. Ini nih ada program nih dalam 3 bulan kita mau ini silahkan kalau anak-anak misalnya udah baca buku selesai tamat boleh ya ini misalnya Mbak Ewi cuma nyiapin kertasnya yang udah ada cap perpustakaannya di belakangnya misalnya biar legal tuh gitu kan misalnya sama Mbak Ewi di parap gitu kan jadi ketika pas ini anak nggak seenaknya masukin gitu kan misalnya itu terus tabungannya simpan di perpustakaan kejajar kan keren tuh botol. Mm-mm. botol 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 air mineral ya bisa Sekolah yang saya ya plastik. ya plastik kayak gitu misalnya. Nah itu bisa dilakukan gitu mungkin itu sebagai apa sebagai tambahannya cerita yang tadi eh, juara provinsi juara satu akhirnya saya nggak bisa ikut ada karantina 20 hari harus ninggalin sekolah 2014 itu pro Hmm. kontra jadi akhirnya saya yang naik akhirnya juara kedua Kabupaten Bandung Barat gitu ya saya sempat apa ya mungkin disalahi ya kayak kok sayang udah juara juara Jawa Barat tapi nggak terus tapi pada saat itu semuanya kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan pada saat itu saya lagi proses untuk penetapan guru tetap yang nggak mungkin saya saya izin sampai 20 hari rasanya nggak akan gitu jadi ya Iya, dinikmati aja gitu. Jadi itu paling tambahannya ya Mbak Ewi ya Mbak Dia. Mangga silakan iya. yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Assalamualaikum, boleh? Bu Yusri dari Sumedang. Iya, silahkan Ibu. Mangga. Oke.
Izinkan berpantun untuk sang narasumber hebat. Siap. Cendrawasih terlihat terbang lalu pergi dengan gaya formasi. Cakep. Cakep. Terima kasih Mr. Bambang, selalu berbagi ragam informasi. Oke, terima kasih. Saat ini saya kegiatan di SD. Ada suaranya? Ada. Terdengar jelas. Kegiatan di SD melanjutkan yang sebelumnya. Ada dalam seminggu itu hanya ada 1 hari, yaitu Rabu literasi dan numerasi, melanjutkan program yang sebelumnya. Untuk literasi di kelas ada yang namanya pohon literasi. Jadi seperti tadi, hasil anak membaca, ditulis judul, penerbit, isi yang interestnya apa, ditulis dan ditempel di pohon literasi di tiap kelas. Dan untuk bacanya ada juga pojok literasi yang tiap istirahat anak bisa baca dan bikin nyaman di sudut kelas gitu ya, pojok literasi. Nah, untuk yang di lapangannya itu secara gebyar di halaman dengan 10 menit sebelum masuk kelas, dan siswa diantaranya menampilkan gaya literasinya dengan kata kunci adik Simba itu, dengan merangkum apa yang dibaca dengan kata kunci adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan dipanggil anak yang paling berani ke depan. Nah, itu baru sampai sana. Tapi sekarang menghadapi bulan-bulan September ini ada tuntutan pemberdayaan perpustakaan, dan saya ditunjuk sebagai bukan kepala pustakawan juga bukan, karena tidak ada legalitas, cuma hanya sosok guru yang diberi tugas untuk mengelola perpustakaan. Nah, untuk saat ini baru di penomoran gitu ya, kayak dari nol lagi, karena menghadapi pemberdayaan dengan kalau kolaborasi itu masih jauh lah, karena mengingat segala sesuatu yang terjadi di SD kami itu, ada yang istilahnya tidak boleh ada pungutan kepada orang tua siswa. Jadi benar-benar memberdayakan apa yang bisa kami lakukan di sekolah gitu. Nah, untuk penomoran buku, saya minta masukannya tentang pengkodean, codingnya ya, terus administrasi apa saja yang mesti ada gitu. Karena saya baru sebatas daftar yang pinjam buku, siapa namanya, pengembaliannya kapan, baru sampai sana, benar-benar belum tertata dengan baik. Dan untuk ke penomoran juga codingnya belum. Nah, baru bismillah, berniat insya Allah besok hari untuk penataan kenyamanan yang benar-benar ramah anak di perpustakaannya. Dan nanti akan ada semacam lomba tingkat kecamatan dulu, dan akhirnya akan ke kabupaten. Setelah
kemarin ada pertemuan di Universitas Pajajaran yang di Unpad itu, Jatinangor, untuk ke literasi nasional ya. Nah, untuk literasi digital mungkin belum karena penggunaan digital di sekolah kami itu baru terbatas di ANBK itu pakai Chromebook gitu. Untuk sehari-hari setelah COVID dan sekarang belajaran sudah tidak lagi menggunakan secara daring. Nah, karena banyak kasus anak banyak menggunakan HP gitu ya, Android, dan disalahgunakan. Tambah-tambah dari provinsi juga harus dibatasi. Iya. Jadi untuk ke literasi digitalnya belum ada pengembangan yang signifikan, dan saya ingin masukan dari Mr. Bam untuk pemberdayaan perpustakaan saya sekarang menghadapi lomba perpustakaan. Itu aja mungkin. Terima kasih atas sarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yusri selamat ya, udah dapat tugas yang tidak mudah mengelola perpustakaan. Kaitan dengan perpustakaan memang ada kaidah-kaidah yang memang harus diperhatikan. Kalau berkaitan sampai detail ini, saya pun juga bukan pustakawan ya, tapi kalau melihat bagaimana pengelompokan buku itu ya, mulai dari 00, 100, 200, 300 gitu kan, itu juga memang ada tata kelolanya ya, itu kan. Itu memang harus ada ahlinya, makanya ada pustakawan sebetulnya, gitu kan. Nah, kita tidak mudah. Kalau toh dulu juga saya di TBM orang nyebut bagaimana pengkodeannya, wah kodenya bebas aja, pokoknya one book one number aja saya kalau saya dulu mah, gitu kan, sehingga tetap bisa ketahuan jumlah bukunya berapa, ketika di stok omnya berapa, kalau yang pinjam dia nulis judul judul buku apa, nomor bukunya berapa gitu. Tapi itu basic banget gitu. Kalau misalnya ibu berkaitan dengan lomba tuh, kalau saya sarankan ya memang harus koordinasi dengan minta arahan dari perpustakaan daerahnya. Biasanya dinas di Sarpus ya biasanya kalau misalnya ya, karena ketika udah dilombakan tuh kaidah-kaidah itu mungkin harus harus sudah digunakan gitu, cara pengkodean buku, coding buku, karena kalau menurut saya itu tidak mudah gitu ya. Kalau eh, misalnya saya ada satu buku nih, misalnya satu buku, nah buku ini kira-kira kategorinya apa gitu kan, apa ke sastra, agama misalnya, atau itu ada kode-kodenya buat buat apa, buat pengkodeannya. Makanya kalau di perpustakaan itu kan juga buku diklasifikasikan, dikelompokkan kode ini di sini, di sini, di sini. Jadi kalau berkaitan dengan lomba, saya rasa saya tidak bisa banyak yang bisa disampaikan ya, lebih ke menyarankan saja. Satu, koordinasi dengan perpustakaan daerah yang dia pasti punya pustakawan, Bu. Pustakawan ngerti banget gitu. Cuman kalau saya berpikir jangan kita sibuk di administrasinya, tapi kegiatannya nggak ada. Nah itu juga jadi sesuatu yang jadi bahan perhatian gitu. Karena memang pasti terkuras juga untuk ngurus itu, Bu. Itu ngurus buku pengkodean itu nggak gampang gitu kan. Meskipun ada aplikasinya dan sebagainya gitu. Tapi untuk karena mengolah buku yang saya tahu ketika saya main ke perpustakaan itu juga kan ada buku itu kan sebelum dipajang itu diolah dulu, Bu. Buku ini masuk ke mana gitu kan, dikasih kode baru nanti dipajang, dan itu nggak mudah, dan itu adalah kerjaan pustakawan gitu. Jadi tidak mudah gitu. Jadi, kalau saran saya
mending berguru ke pustakawan di perpustakaan daerahnya Ibu, misalnya di Sumedang, atau main ke perpustakaan Sumedang, ada nggak misalnya? Atau Ibu bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada jurusan perpustakaannya, Bu. Suruh magang di sekolah Ibu. Itu biasanya salah satu strategi tuh, Bu. Gitu. Jadi suruh magang di ini ilmunya kan mereka dapat tuh di kampus tentang perpustakaan, mulai mengklasifikasikan buku, memberikan kode, majang buku dan sebagainya, itu pasti ada ilmunya, dan itu memang tidak mudah, tapi ya harus diusahakan. Itu paling saran saya, Bu Yusri. Mudah-mudahan eh, Alhamdulillah, terima kasih. Sangat suatu pencerahan. Oke. ya, sama-sama, Bu. Barakallah fiik. Amin. Masih ada waktu 8 menit lagi sebelum jam 9. Tadi ada yang raise hand ya. Apakah ini Bapak atau Ibu Ya, ya? begitu. Eh, Bapak Imas Kalau ya? namanya mah, Bu, ya. Apakah jadi bertanya? Boleh langsung open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Izin saya Ibu Imas, fotonya foto suami saya bekas ngejum tadi siang. Mohon izin. Mohon izin Ya, baik oke. Ibu. Ya, silakan Ibu, Ya. boleh langsung bertanya. Senang sekali dengan best practice yang dilakukan Mr. Bams. Sedikit ingin bercerita, saya juga kemarin ikut kegiatan Jambore GTK tingkat kabupaten, mengambil tema ini, tema literasi. Kebetulan diberi nama Pelita, pembiasaan literasi kita. Dilakukan di sekolah, itu setiap hari Level sebelum apa, Bu? SD, belajar. SMP? Saya tingkat SD, Pak. Kepala Ya. sekolah tingkat SD. Oh iya, Iya, mangga. kebetulan baru pun sebagai kepala sekolah. Kemarin ikut jambore. Nah, untuk kegiatan pelita ini saya lakukan dianjurkan kepada Dewan Guru untuk setiap hari 5 sampai 10 menit melakukan kegiatan literasi. Kemudian kegiatan mingguannya di lapangan bersama seluruh siswa. Hanya belum bisa dalam tahap digital ya Pak ya, hanya manual saja. Saya tertarik sekali dengan rapor literasi yang Bapak tadi contohkan. Mohon izin Bapak share contoh laporan literasi tersebut. Mudah-mudahan kami di sekolah bisa mengadopsinya, bisa disesuaikan dengan di sekolah kami. Mohon saran dan untuk perbaikan kegiatan literasi di sekolah kami, terutama karena memang sekolah kami itu dalam hal buku itu sangat terbatas, Pak. Jadi kami kemarin tuh memanfaatkan buku digital dari web CB, Pak. Jadi dengan segala keterbatasan kami cetak, kemudian nanti hasil cetakannya disimpan di perpustakaan, hanya biar anak ada bahan literasi aja gitu Pak. Jadi mohon Bapak nanti share contoh format lapor literasi, mudah-mudahan setelah ini kami bisa menerapkannya di sekolah. Karena sejauh ini yang kami terapkan hanya sekedar anak-anak itu hanya sekedar membaca, kemudian mengetahui perkembangannya, tapi tidak secara tertulis gitu. Jadi hanya dalam kegiatan belajar, Bu, si anak ini sekarang sudah bisa baca, sudah mampu memahami bacaan dan menceritakan. Hanya itu saja, Pak. Mohon sarannya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Imas, selamat ya dapat amanah yang tidak mudah juga, jadi pimpinan pembelajaran di sekolah itu menjadi amanah yang mudah-mudahan bisa dijalankan dengan sangat baik, dan salah satu program literasi, program pelitanya keren, lanjutkan biar programnya makin bagus.
bisa ditingkatkan kalau toh saat ini berkegiatan belum di belum sampai ke level mendokumentasikan, gitu kan? Semampunya Iya, saja Bu. Misalnya Bu Imas contoh kalau mau apa mau naikin ke rapot literasi, eh, lihat dulu apa yang mau disampaikan ke orang tua gitu kan. Apakah iya, misalnya ketika ibu menyampaikan, iya ini anak ini ternyata dalam satu semester bisa membaca sampai 6 buku, misalnya judulnya ini. Nah itu juga bisa iya, dijadikan raport literasi. Jadi banyak modifikasi yang bisa bisa apa bisa ibu lakukan. Kalau saya membuat raport itu memang versi kami gitu, bisa diadopsi dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Biasanya saya kalau gini akhirnya ngasih ide aja, misalnya ke Bu Imas, Bu, kalau gitu kegiatan ibu apa aja di sekolah itu dipetakan. Kemudian ketika sudah ya, dipetakan, ada nggak yang bisa didokumentasikan? Kemudian itu bisa di-share ke orang tua sehingga orang tua ngerasa, di sekolah ibu beda ya ada ini. Nah itu Bu, itu akan jadi betul sekali. daya jual sekolah ibu karena ketika 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 mendapat laporan itu orang tua jadi nambah nambah penasaran, oh ada ini gitu. Nanti lihat itu apa eh, dampaknya gitu kan. Eh, Iya, Ketika misalnya anak baca satu buku, apakah dia bisa menceritakan kembali atau gimana? Atau mungkin ibu di tahun pertama hanya hanya mendokumentasikan si anak ini baca baca berapa buku, judul bukunya apa, jumlah halamannya berapa, gitu kan? Itu bisa didokumentasikan atau mungkin ibu punya anak-anak untuk nyatat itu di buku tulis gitu. Buku pertama judulnya ini dibaca dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Nah, itu kalau dikelola dengan sangat baik, itu bisa jadi sesuatu. Tinggal bagaimana kita menyajikan feedback ke orang tua, sehingga orang tua, oh iya, gitu kan. Atau misalnya ketika misalnya satu buku tulis itu, misalnya buku pertama anak udah ini, nanti diparap sama orang tuanya, diparap sama wali kelasnya, gitu. Jadi wali kelasnya tahu, oh anak ini pernah baca buku ini ya, judulnya ini ya, misalnya. Nah itu juga menarik. Nah untuk anak yang levelnya rendah, 1 sampai 3, itu kan tidak harus yang dulu membaca banyak tapi cerita bergambar misalnya kan gitu. Jadi banyak cara saya yakin Bu Imas bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah guru-guru yang ada gitu. Tapi yang jelas pelan-pelan tapi jelas nanti hasilnya ada. Paling gitu aja nanti kalau misalnya berlanjut silakan nanti Ibu boleh WA ke saya. Nanti insya Allah saya ya, akan bantu sampai apa yang ibu harapkan itu tercapai gitu. Tapi poin pentingnya Insya adalah Allah. bagaimana kita bisa memberikan feedback itu ke orang tua dan berdampak. Anak-anak yang bisa Iya, menceritakan ulang, tampil ketika ibu upacara yang terbaik, suruh dia cerita. Teman-teman, mm-mm, aku, teman-teman, saya sebulan ini baca buku ini loh. Nah, teman-teman, buku ini keren loh. Isinya tentang ini. Saya mau ceritakan sebentar aja nih. Dia cerita tuh, tuk, tuk, tuk. Dari baca, berkembang jadi public speaking. Kan keren. betul. Dan kalau itu divideokan, kemudian ini videonya bisa dikirim ke orang tua. Itu seneng tuh, ya. Itu jadi setiap Iya, bulan ditunggu siapa yang nanti kepilih jadi cerita, misalnya kan gitu ya. Di upacara, kan keren tuh. Kasih waktu 5 menit, iya, kan gitu. Jadi anak-anak lain nanti termotivasi, iya ya, ini kakak kelas misalnya kalau ada anak-anak yang kecil ya mungkin kelas rendah bisa lihat pas upacara gitu jadi silakan dikembangkan sehingga muncul proses belajar itu kan harus ada proses bagaimana menginspirasi bagaimana memotivasi yang lain atau kalau gurunya itu kalau buat saya gini Bu sebuah aktivitas anak yang dilakukan anak bagaimana bisa menginspirasi seorang guru kemudian guru berpikir keras menciptakan sesuatu yang lebih keren gitu. iya, Itu 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 mungkin poin pentingnya. Nanti selamat mencoba.
Kalau misalnya kita nanti berlanjut, mangga WA saya juga ada, nanti tinggal di-share aja gitu. Ini ada satu lagi, Pak, terima, Mbak Dia. Bapak terima kasih sarannya. Sama-sama. Sukses terus Mudahan Bu Imas ya. Salam buat anak-anak di sana. ini bisa. Terima Amin, kasih Bu insya Allah. Imas. Terima kasih banyak. Ya, ada satu lagi dari Ya, Pak Dadang ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya, karena sudah jam 9, jadi silakan Pak Ya. Dadang boleh open mic. Ya, siap, Mangga siap Pak Ibu. Dadang. Hatur nuhun Pak Dadang udah hadir dari Alhamdulillah. Tasik. Ya, terima kasih Pak Mister, Ya. dan terima kasih kepada semuanya. Tapi barusan mau bertanya, tapi barusan sudah sedikit sebagian dijelaskan sama Bapak. Ya. Tapi gini, yang saya kan ada dua sekolah ini. Yang satu kan reguler, yang siswa 1.000 lebih itu sudah terbiasa, dan mungkin ya banyak orang-orang, karena mungkin orang-orang yang istilahnya punya apa itu belajar kursus di luar atau bagaimana, kan itu bisa jadi motivasi bagi yang lain. Nah, ini untuk satu sekolah lagi yang lain, yang istilahnya sekolah, kalau bahasanya itu satu atap lah, orang-orang sekolah terpencil lah. Jangankan istilahnya minat baca, bukunya pun jarang. Tapi saya ingin mencoba untuk pembiasaan, ini baru-baru kali inilah itu pembiasaan di satu atap itu, untuk mengembangkan lah istilahnya, untuk percaya diri lah. Anak membaca dengan percaya diri, tidak ada istilahnya gimana lah, ada perasaan demam karena pingin atau karena takut disuruh ke depan atau berbicara. Intinya bagaimana cara menumbuhkan supaya anak lebih percaya diri, baik membaca maupun tampil ke depan itu. Pak Dadang, Bagaimana maaf, ini kiat-kiat level apa ya? SD, SMP, SMP, SMA? SMP, SMP sih ya. SMP-nya satu atap, bukan Ya. reguler yang siswa banyak Ya. mah udah oke itu. Tapi ini istilahnya lah sekolah terpencil. Bagaimana itu cara menumbuhkannya? Karena saran-saran saya udah di sekolah samping untuk sekolah besar udah, tapi masih tetap istilahnya lah jalan di tempat lah itu. Karena mungkin ya keterbatasan pengalaman, wawasan, namanya sekolah terpencil itu, satu atap itu. Bagaimana itu mungkin kiat-kiat lah. Saya udah disampaikan kalau di sekolah besar kan selalu mendampingi, sudah oke anak itu mandiri. Tapi ini di sekolah yang istilahnya ya bukunya juga sedikit lah itu. Bagaimana cara mengembangkan supaya anak tidak takut lah. Mungkin demam panggung baca, karena ada takut tampil ke depan atau bagaimana. Tapi anak pingin rileks, membaca rileks, tampil ke depan, pingin bukan disuruh tapi dengan kesadarannya. Itu mungkin bagaimana kiat-kiatnya mungkin Pak dari Bapak ataupun dari yang lain, mungkin itu saja. Terima kasih Ya, Pak terima Mister. kasih Pak Dadang. Hatur nuhun. Ya. Pak, apa ya? Bagi anak-anak yang dari sisi mungkin karena satu atap, mungkin karena dari sisi ekonomi dan sebagainya juga terlihat terbatas gitu kan. Tapi dari sisi proses kita memberikan sesuatu ya tetap harus sesuai dengan apa ya, porsinya ya. Artinya kita tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan kondisinya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Membaca buku bersama dengan bergiliran, per satu paragraf, dengan posisi misalnya melingkar atau di kelas, membaca ulang di depan gitu kan. Banyak cara yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, kemudian ketika memotivasi bagaimana pentingnya membaca, tahu manfaatnya. Itu sama halnya ketika misalnya kita diberikan sebuah kendaraan, tapi kita tidak tahu manfaat kendaraan itu apa. Tapi ketika tahu bagaimana manfaat kendaraan, bagaimana cara nyupirnya dan sebagainya, sama halnya ketika kita belajar. Itu kan bagaimana mengoptimalkan buku itu menjadi bahan bahan makanan utama buat kita, karena dengan membaca jadi banyak tahu dari sisi kosakata, dari pemahaman kalimat dan sebagainya. Itu menarik untuk dibahas. Maka buatlah suasana yang lebih rileks di mereka gitu baca. Kemudian tawarkan kepada mereka, kalian butuh bacaan buku seperti apa? Kalau Bapak tadi bilang ada yang satu di sekolah ini, yang satu di sekolah yang lebih banyak, mungkin bisa
bisa ada program barter buku gitu kan, ngasih support dari Bapak yang tadi murid 1.000 itu, mungkin ada beberapa anak yang punya buku lebih, share, bagi, gitu. Atau dipinjemin aja selama sebulan di sana, itu kan ke sekolah yang satunya lagi. Jadi di situ juga ada peluang untuk memberikan jalan kebaikan bagi tadi yang sekolah yang tadi Bapak bilang muridnya 1.000 gitu kan, satu sekolah lagi nih yang satu atap gini. Nah itu bisa disinergikan gitu kan, diberikan ruang-ruang untuk saling berempati untuk apa mendonasikan atau meminjamkan. Kalau saya punya istilah rolling buku, Bu. Jadi buku saya dapat sumbangan buku dari Perpusnas 1.000 buku. Yang 100 saya simpan di luar, dipinjemin. Setiap bulan nanti di rolling ganti bukunya gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan, tapi banyak cara itu bagaimana kita mau berpikir keras bahwa kita punya banyak cara. Nah, itu hal yang terus kita kembangkan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, oleh Tuhan mencari jalan-jalan dan tidak harus berkecil hati ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, tapi yang jelas programnya jalan terus. Karena yang keren itu yang memang konsisten, istiqomah gitu. Saya ngalamin literasi dari 2016, gerakan literasi sekolah, 2011 gerakan literasi di masyarakat gitu kan. Tapi hasilnya jadi banyak hal yang akhirnya terus gitu. Sampai jurnal ilmiah ada 2 tentang poin literasi, kemudian rapat literasinya sudah dihak ciptakan. Itu kan ada dari proses berpikir, dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani. Barangkali itu Mbak Dia, karena sudah waktu lebih dari 10 menit, saya kembalikan dulu ke Mbak Dia. Mungkin itu Pak Dadang, nanti kalau misalnya ini kita bisa lanjut di WhatsApp atau by phone boleh. Siap, siap, siap. Terima kasih, Mister. Mohon Pak Dadang. Sami-sami. Ya, waktunya sudah menunjukkan jam 9 lebih, jadi mungkin kita akhiri. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ke grup KBMN Gelombang 33 ya, Mr. Bam ya. Iya, iya. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu, untuk tema peran penggiat literasi di sekolah berbasis digital bersama narasumber kita, Mr. Bam. Terima kasih banyak kepada Mr. Bam atas ilmu, inspirasi, serta pengalaman berharga yang sudah dibagikan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah ikut berpartisipasi dengan penuh antusias tentunya pada Zoom malam hari ini. Jangan lupa untuk hari Jumat nanti Bapak Ibu ada Zoom terakhir. Kita akan bertemu dengan narasumber yang tidak kalah menarik juga ya, dan bukunya sudah bestseller, yaitu Bapak Akbar Zainuddin dengan bukunya Manjada Wajada. Mungkin sudah banyak yang membaca bukunya ya, siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, untuk closing statement apakah ada Mr. Bam? Ya, boleh sebentar aja. Bapak Ibu, gerakan literasi adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan, tapi gerakan dari hati itu akan jauh lebih besar untuk bisa terus menyala di dalam hati kita, di sekolah kita, untuk anak-anak yang kita cintai. Tetaplah tebarkan bahwa membaca itu adalah hal yang penting untuk selalu ada sepanjang hayat kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima Mister. kasih Sama-sama sekali. Pak Dadang, Ya. semuanya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu Bapak. untuk menyusun buku solonya. Sampai jumpa lagi di kegiatan literasi berikutnya di hari Jumat. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Izin pamit.